Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lovers yang berbahagia dan bermakna. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas sekilas tentang salah seorang ulama harismatik Aceh, yang dikenal dengan Sang Ahli Mantik. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share. Selamat mendengarkan. Siapa sosok ulama harismatik Aceh tersebut? Beliau adalah Syekh Haji Abdul Aziz bin Muhammad Soleh, atau yang lebih akrab disapa oleh masyarakat Aceh dengan sebutan Abon Aziz Samalanga. Beliau lahir di Kandang Samalanga, Kabupaten Aceh Utara, atau Kabupaten Biren yang sekarang. Beliau lahir pada bulan Ramadan tahun 1351 Hijriah, atau pertepatan pada tahun 1930 Masehi. Abon Aziz Samalanga begitu masyarakat Aceh menyapanya, beliau diasuh dan dibesarkan di Jenip oleh orang tuanya. Ayahandanya pernah menjabat kepala kantor urusan agama Jenip, yang beliau juga salah seorang pendiri Dayah Darul Atik Jenip, sehingga Abon dari masa kecilnya sudah mulai belajar ilmu agama di Dayah tersebut semasa tinggal di Jenip. Abon memulai belajar pada pendidikan formal pada tahun 1937, memasuki sekolah rakyat dan menamatkan pendidikan dasarnya pada tahun 1944. Dari tahun 1944 beliau belajar pada orang tuanya selama 2 tahun, kemudian pada tahun 1946, beliau pindah belajar ke Dayah LPI Mudi Masjid Raya Samalanga yang pada waktu itu dipimpin oleh Tengku Haji Hanafiah lebih kurang selama 2 tahun. Pada tahun 1948 Abon melanjutkan pendidikannya ke salah satu dayah yang dipimpin oleh Tengku Tanjongan di Matangkuli Kabupaten Aceh Utara. Di dayah ini Abon belajar pada Tengku Idris Tanjongan sampai dengan tahun 1949. Pada tahun yang sama beliau kembali lagi ke Dayah LPI Mudi Masjid Raya Samalanga untuk mengabdikan diri sebagai guru. Setelah beliau mengabdi menjadi guru beberapa tahun, pada tahun 1951 Abon melanjutkan pendidikan ke Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan, yang dipimpin oleh Syekhul Islam Aceh, yaitu Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abuya Muda Wali. Abon belajar di Dayah Darussalam Haji lebih kurang selama 7 tahun. Selama di Darussalam, beliau belajar dengan sangat tekun, pernah diceritakan oleh Tengku Muhammad Amin Tanjongan, yang merupakan murid Abon yang juga belajar di Labuhan Haji, bahwa pada saat mutalaah kitab, beliau membuka segala kitab yang berkenaan dengan pelajaran yang sedang beliau pelajari, sehingga kamar beliau terlihat berserakan dengan kitab. Pada tahun 1958 Abon kembali lagi ke Dayah LPI Mudi Masjid Raya Samalanga, untuk mengembangkan ilmunya. Pada tahun tersebut pimpinan Dayah LPI Mudi Masjid Raya Samalanga meninggal dunia, sehingga Abon diangkat menjadi pimpinan Dayah tersebut. Semenjak Dayah LPI Mudi Masjid Raya berada di bawah kepemimpinannya, banyak perubahan terjadi, terutama menyangkut tentang kurikulum pendidikan yang semula tidak terlalu fokus pada ilmu-ilmu alat, seperti ilmu mantik, usul fikih, bayan, mani, dan lain-lain. Keahlian Abon yang sangat menonjol adalah dalam bidang ilmu mantik, sehingga Abon digelar dengan sebutan Sang Ahli Mantik. Abon sangat disiplin dan memiliki semangat yang luar biasa dalam mengajar, sehingga dalam keadaan sakit pun beliau tetap antusias mengajar. Dalam bulan Ramadan Abon di mana sebagian besar santri pulang kampung halaman dan sebagian besar pengajian di Dayah di Aceh diliburkan,
Abon masih mengajar santri-santrinya yang masih menetap di Dayah yang tidak pulang ke kampung halaman. Beliau tidak membacakan kitab-kitab yang besar, tetapi hanya kitab yang kecil, yaitu Kitab Awamel, sebuah kitab nahu yang lazimnya dipelajari oleh para santri pemula. Dalam membacakan kitab ini beliau menjelaskan penjelasan bertingkat, mulai dari pembahasan yang rendah yang mampu dipahami oleh santri kelas rendah, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman yang lebih tinggi, untuk santri kelas tinggi dan para dewan guru, maka tidak heran jika dalam nasihatnya, beliau selalu mengamanahkan kepada murid-muridnya untuk selalu belajar dan mengajar. Dalam pengajarannya, Abon sangat membenci faham Wahabiyah, sehingga beliau tidak pernah bosan dalam menguraikan kesesatan faham tersebut, bahkan hampir setiap hari Abon menyinggung tentang kesesatan faham tersebut. Kemajuan Dayah pada masa kepemimpinan Abon meningkat pesat, jumlah santri dari jumlah ratusan menjadi ribuan, bangunan fisik Dayah pun juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang terus maju. Selain dari aktivitas Abon di Dayah, Abon juga membuka pengajian mingguan di Jenib yang dikenal dengan Balai Hameh, karena pengajian diadakan seminggu sekali pada hari Kamis. Di samping aktivitas dakwah melalui majelis pengajian, Abon juga ikut dalam pembangunan fisik, seperti membangun jalan menuju perkebunan di Desa Glemendong Samalanga, dan menggarap sawah yang telah terlantar bertahun-tahun. Bersama-sama dengan murid-muridnya serta dibantu oleh masyarakat sekitar, Abon menata kembali perkebunan dan persawahan telantar, semua beliau lakukan demi hidupnya perekonomian masyarakat pada ketika itu. Dalam dunia perpolitikan, Abon pernah memberi dukungan kepada Partai Perti. Abon memilih partai tersebut karena partai ini berlatar belakang faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari semua aktivitas Abon, tidak ada yang lebih utama bagi beliau selain mengajar. Alokasi waktu untuk kegiatan ekonomi atau politik diatur dalam skedul yang tidak mengganggu jadwal mengajar. Kristalisasi dari sikap inilah yang mendasari beliau untuk selalu berpesan kepada murid-muridnya agar selalu mengutamakan belajar mengajar, dimanapun dan dalam kondisi bagaimanapun sepulang dari Dayah nantinya, walau hanya bermodal sebuah balai di depan rumah, dan hanya mampu mengajarkan cara membaca Al-Quran saja. Pesan tersebut telah menjadi doktrin yang menjiwai pemikiran murid-murid beliau. Kiranya inilah misi utama beliau yang sekarang telah nyata hasilnya. Terbukti dari banyak dayah dan balai pengajian di sebagian besar wilayah Aceh, merupakan lembaga yang dipimpin oleh alumni Dayah LPI Mudi Masjid Raya, dari seluruh murid Syekh Abuya Mudawwali Al-Khalidi. Abon Abdul Aziz merupakan ulama yang paling banyak melahirkan penerus. Selain pesan untuk selalu belajar mengajar dalam hal mencari nafkah, Abon juga selalu menekankan murid-murid beliau, supaya bekerja dan memiliki usaha, jangan hanya berpangku tangan mengharap bantuan dan sedekah orang lain. Abon menikahi seorang gadis di Desa Midenjok Samalanga yang merupakan putri gurunya sendiri, yaitu pimpinan Dayah LPI Mudi Masjid Raya Samalanga pada waktu itu. Beliau dikaruniai 4 orang anak, yaitu Hajah Suwaibah, Hajah Solihah, Tengku Haji Atailah, dan Hajah Masyitoh. Pertepatan pada tanggal 9 Jumadil Akhir, tahun 1409 Hijriah, atau pertepatan pada tanggal 17 Januari tahun 1989, tepat dalam usia 58. Abon berpulang ke rahmatullah. Beliau dimakamkan di Samalanga, di Komplek Putra Dayah LPI Mudi Masjid Raya Samalanga, Kabupaten Biren. Karisma dan kewibawaan Abon Abdul Aziz Samalanga membuat semua orang yang ditinggalkannya merasa sangat rindu dan kehilangan. Inilah sekilas tentang salah seorang ulama karismatik Aceh,
yang dikenal dengan sang ahli mantik. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.